Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-238, yaitu tahrimul ihtijaji bil qadari alal ma'asi. Itu tidak boleh berhujjah dengan takdir atas maksiat yang telah dilakukan. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak boleh kita berhujjah, berdalil dengan takdir atas maksiat yang telah kita lakukan. Bahkan hujjah itu tegak atas hamba tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita manusia iradah, kehendak ikhtiariyah dalam amal, untuk bisa memilih apakah ini perbuatan baik, yang perbuatan baik dilakukan, yang perbuatan buruk ditinggalkan. Dan telah kita bahas tentang permasalahan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia kehendak, dan tentu saja kehendak manusia atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib kita imani bahwasanya af'alul ibad adalah makhluk. Ya, af'alul ibad adalah makhluk, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-iman bi anna af'al ibad makhluqatun lirabbi wa hiya fi'lul abdi wa kasbihi. Beriman bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wahia fi'lul abdi wa kasbihi, itu adalah perbuatan hamba dan hasil usaha hamba. Walaupun af'alul ibad ada dua macam. Ada af'alun ittirariyah, ada perbuatan yang sifatnya sudah dari sananya seperti itu, tidak ada kehendak dan tidak ada pilihan bagi hamba. Contohnya apa? Contohnya seorang menggigil, gemetar, atau denyut jantungnya berdetak. Apakah ada pilihan bagi manusia, wahai jantung berhenti sebentar ya? Nggak bisa, kalau berhenti sebentar mati, kan begitu. Atau misalnya kita kepanasan, kepanasan, atau menggigil, atau gemetar. Tidak ada dalam hal ini manusia tidak ada kehendak ataupun pilihan. Oleh karena itu disebut oleh para ulama af'al ittirariyah. Ini tidak ada kaitannya dengan hamba, ya. Ya, tidak ada pahala dan tidak ada iqab. Tidak ada pahala dan juga tidak ada iqab, tidak ada hukuman, tidak ada hukuman dalam masalah ini. Yang kedua ada af'alun ikhtiyariyah. Ada af'alun ikhtiyariyah. Af'alun ikhtiyariyah itu berkaitan tentang masyiatul abdi. Mata sya'a an yaf'al falyaf'al. Ini berkaitan tentang kehendak hamba. Kapan saja hamba itu berkehendak untuk melakukan, maka dia akan melakukan. Seperti misalnya amalan-amalan baik, ya. Seorang hamba jika ingin melakukannya dan dia bisa melakukannya, maka dia bisa melakukan. Atau dia sedekah, atau puasa,
atau meninggalkan perbuatan buruk seperti meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, riba, zalim, dia mampu, dia bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jika aku larang kalian terhadap sesuatu maka tinggalkan. Walaupun dalam masalah ini, dalam masalah af'alul ibad ini ada beberapa kelompok yang menyimpang ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwasanya af'alul ibad adalah makhluk. Wa hiya fi'lun lil abdi wa min kasbihi wa lahu fiha masyiah wa ikhtiyar ba'da masyiatillah. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk. Dia adalah perbuatan hamba dan hasil usaha hamba. Di dalamnya terdapat kehendak hamba dan pilihan hamba setelah ada izin dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya, af'alun lahum al-fi'lu fi'lul abdi. Perbuatannya perbuatan hamba ya untuk mereka atas hasil usaha mereka dan seterusnya ya. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Yang kedua ada golongan yang disebut dengan golongan gulat al-jabariyah dari kalangan Jahmiyah. Yang mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Tetapi hamba itu majbur, hamba itu dipaksa. Tidak ada pilihan bagi hamba. Tidak ada kehendak bagi hamba. Tidak ada usaha hamba. Ya, ini dikatakan oleh Gulatul Jabariyah. Mereka mengatakan manusia itu seperti apa? Seperti robot yang diremot. Seperti kapas yang diterbangkan angin. Kemana angin itu pergi ya ikut kapas itu. Ini Jabariyah, Gulatul Jabariyah. Mereka mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk, tapi hamba tidak punya kehendak dan tidak ada usaha. Yang ketiga ada golongan yang disebut dengan Mutawassithah al-Jabariyah. Ini dari kalangan Asy'ariyah. Mereka menafikan qudrah, menafikan kemampuan. Kata mereka, laisat lil abdi fiha qudrah mu'athirah wa innama hiya min kasbihi. Manusia itu atau hamba itu tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki kemampuan, tapi mereka menetapkan manusia atau hamba itu memiliki usaha. Memiliki usaha sebagaimana dikatakan oleh Mutawassithah Jabariyah dari kalangan Asy'ariyah. Kemudian yang selanjutnya ada dari kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya hamba atau perbuatan hamba itu bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kehendak sama sekali berkaitan tentang perbuatan hamba. Jadi hamba itu punya kehendak secara mutlak. Ya, tidak ada urusannya sama Allah. Kalau manusia kalau hamba ingin makan ya tinggal makan, nggak ada urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Mu'tazilah. Ini dikatakan oleh Mu'tazilah. Dan Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya af'alul ibad, perbuatan hamba adalah makhluk. Hamba memiliki masyiah, memiliki ikhtiyariyah, memiliki al-kasb. Dan tentu saja atas ba'da masyiatillah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya ada orang yang berhujjah, berdalil melakukan dosa ataupun maksiat, ya, karena ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Tentu saja tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, juga perkataan ulama tentang hal ini. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'
Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dzann wa in antum illa takhrusun. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan orang-orang yang berbuat syirik. Mereka mengatakan law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ya, di sini orang-orang musyrik berhujjah, kalau bukan karena kehendak Allah maka kita tidak akan berbuat syirik. Maka kita tidak akan berbuat syirik. Nah, ini hujah mereka. Mereka berhujah dengan apa? Masya Allah, ini sudah kehendak Allah. Ini sudah takdir Allah kita berbuat syirik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya membantah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Itu juga yang dikatakan sama orang-orang yang sebelum kalian tuh yang berbuat syirik. Sampai datang kepada kami hujah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Alkitab. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, sudah dijelaskan. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Ahlussunnah meyakini bahwasanya manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Kalau mau masuk surga ya dengan cara jalan ini, jalan iman. Kalau mau masuk neraka silakan, tinggalkan jalan keimanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pilihan, hamba sudah diberikan pilihan, hamba sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usaha. Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab, petunjuk. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi dan rasul. Kurang apa lagi coba? Kan begitu. Jadi kalau misalnya mereka berhujjah dengan takdir dalam melakukan maksiat, ya orang-orang musyrik juga dulu begitu. Mereka mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau bukan karena kehendak Allah, kita tidak akan berbuat syirik. Dan tentu saja ini batil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab, menghukum mereka karena perbuatan mereka yang demikian. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, ya, tidak menghukum mereka atas perkataan mereka tersebut, ya ini sudah takdir Allah lah. Ya, buat apa Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka? Apa faidahnya? Kan begitu. Apa faidahnya? Enggak ada faidahnya sama sekali. Tidak ada faidahnya sama sekali. Oleh karena itu, ayat ini menjadi hujjah atas batalnya orang yang mengatakan perbuatan maksiat boleh dilakukan atas dasar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dalil yang sangat jelas, tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Taimiyah, fa haula il muhtajjuna bil qadar ala suqutil amr wan nahi min jinsil musyrikin al mukadzibina lirrusul wa hum aswa'u halan minal majus wa haula'i hujjatuhum dahidah inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadidun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan, mereka orang-orang yang berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan perintah dan mereka melakukan larangan, ya, perintah ditinggalkan, larangan malah dilakukan. Ini dari jenis orang-orang musyrik yang mendustakan para nabi dan rasul. Mereka orang-orang yang lebih buruk keadaannya daripada orang-orang Majusi. Dan hujah mereka itu batil. Hujah mereka itu lemah. Sebagaimana lebih lemah daripada sarang laba-laba. Dan mereka berhak mendapatkan kemurkaan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Mereka tidak mau beriman, mereka mati dalam keadaan kufur, mereka mati dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Kalau misalnya mereka dibolehkan melakukan maksiat dengan dasar hujah takdir Allah, Allah nggak bakalan hukum mereka dong. Kan begitu. Logikanya demikian. Dalil yang kedua
Dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima." Dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rusulan mubasyirin wa munzirin, rasul-rasul utusan Allah yang Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya manusia tidak ada hujah lagi atas Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Wahai fulan, kenapa kamu kafir? Kenapa kamu tidak mau beriman? Kenapa kamu berbuat syirik?" Kenapa? Iya. Kalau misalnya mereka mengatakan, "Oh, ini udah takdir Allah." Loh, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang jalan-jalan menuju surga serta jalan-jalan menuju neraka melalui Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, tinggal baca tuh. Tinggal baca, tinggal difahami, tinggal diamalkan, ditadaburi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi dan rasul, rusulan mubasyirin, telah memberikan kabar gembira berupa surga. Ini amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada surga nih. Wa munzirin, dan memberikan peringatan, ini jalan menuju neraka, hati-hati, jangan lewati jalan itu. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan, sudah utus para nabi dan rasul untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat agar tidak menempuh jalan itu. Jangan ambil jalan itu, ambil jalan ini. Nih, kalau mau ke surga nih jalannya. Iya. Sudah ada SOP-nya. Sudah ada map-nya. Sudah ada guide-nya. Kurang apa lagi? Kalau nyasar gimana, Ustaz? Iya. Kenapa nggak ikutin map-nya? Sudah ada map-nya, sudah ada guide-nya. Iya. Lakukan ini, tinggalkan itu. Nabi SAW, guide-nya. Tinggal kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya kan? Demikian. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya nanti, ya, ketika mereka ditanya, ya Allah, aku tidak tahu. Kenapa nggak tahu? Zaman sekarang nggak tahu. Kemana aja, kan begitu. Padahal rata-rata kita pegang Android yang open source. Bisa mencari informasi kapan saja, di mana saja dengan cepat, dengan mudah. Kalau zaman dulu mungkin ya nggak ada akses internet, sulit mencari informasi. Apalagi tinggalnya di kampung-kampung pedalaman. Ya mungkin masih ada uzur, apalagi tidak ada ustadz-ustadz yang berdakwah di sana misalnya. Ya mungkin masih ada uzur. Tapi zaman sekarang, ya orang-orang yang tinggal di pedalaman saja pegang Android. Kan begitu, akses internet mudah, bisa cari informasi kapan saja, kita bisa tanya. Iya, kenapa tidak tanya? Kenapa tidak tanya? Ini Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujahnya dengan diutus para nabi dan rasul, diturunkan kitab. Nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya hujah lagi. Kenapa Anda tidak mau bertanya? Kenapa Anda tidak mau belajar? Apa jawaban kita? Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya. Ini dalil yang kedua dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 165. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, walau kanal qadar hujjah li ahadin lam yu'adzabillahul mukadzibina lirusul ka qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wal mu'tafikat wa qaumu Fir'aun wa lam ya'mur bi iqamatil hudud 'alal mu'taddin. Kalau seandainya takdir bisa dijadikan hujah bagi orang yang melakukan maksiat, ya Allah Subhanahu wa taala ngapain mengazab para kaum yang telah mendustakan para nabi dan rasul? Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ditenggelamkan, iya, dengan air bah yang sangat dahsyat. Allah mengazab kaum 'Ad, ya, Allah mengazab kaum Samud, Allah mengazab kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh karena mendustakan para nabi dan rasul. Iya, diberikan azab berupa suara yang sangat memekikan telinga.
Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan angin yang memutar mereka selama berhari-hari. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Allah azab mereka. Walam ya'mur biqamatil hudud, dan juga ngapain Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman berupa had. Kalau ada orang yang membunuh, dipancung palanya. Kalau ada yang berzina, dirajam kalau misalnya dia sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah, didera 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau ada yang mencuri, dipotong tangannya. Buat apa Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat-syariat seperti itu? Ya, kalau misalnya mereka mengatakan boleh melakukan maksiat dengan dasar ini takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka orang-orang yang bermaksiat, dan tentu saja batil hujah mereka, dalil mereka, jika berhujah atau bolehnya melakukan maksiat dengan dasar apa? Ini sudah takdir Allah. Yang ketiga, di antara hujah bahwasanya tidak boleh kita menjadikan takdir sebagai dalil dalam melakukan maksiat adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini masyhur, ya. Disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah tentang kisah laki-laki yang mencuri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memotong tangan pencuri tersebut. Kemudian laki-laki pencuri itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Saraktu biqada'illahi wa qadrihi." Aku mencuri karena takdir Allah. Ini sudah takdir Allah, wahai Umar. Anda tidak bisa menghukum saya. Anda tidak boleh memotong tangan saya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wa ana aqta'u yadaka biqada'illahi wa qadrihi. Aku memotong tanganmu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana lagi? Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan dipotong tangannya, ya, sebagai bentuk balasan. Dan juga dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah debatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga debatnya Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nabi Adam dan Nabi Musa berdiskusi sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Adam berhujjah atau berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Wahai Adam, engkau bapaknya manusia, dan engkau telah dikeluarkan dari surga." Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu sehingga engkau disebut kalimullah. Ya Musa, istafaqallahu bikalamihi wa khattalaka biyadihi. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana." Jadi Nabi Musa alaihissalam, ya, bukan mencela Nabi Adam alaihissalam, tapi hanya sekedar bertanya, kenapa engkau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau dikeluarkan beserta keturunanmu dari surga? Atau bahasa kita mungkin nih, karena sebab engkau nih kita semuanya dikeluarin dari surga. Aturan kita semua sudah di surga sekarang, kan begitu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian. Ya Adam, anta abuna wa akhrajtana minal jannah. Engkau, dengan sebab engkau nih kami semuanya dikeluarkan dari surga. Kita semuanya tidak di surga, kita di bumi sekarang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya." Ya, disebutnya kalimullah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. "Apakah engkau mencelaku atas sebuah perkara yang Allah telah takdirkan
atasku sebelum penciptaanku 40 tahun, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa mencegahnya, aku tidak bisa uh, menolaknya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah 40 tahun sebelum penciptaan aku. Fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berhujjah dengan hujjatul laum alal musibah, bukan atas dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, tapi musibah yang menyebabkan manusia dikeluarkan dari surga, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-shawab fi qissati Adam wa Musa anna Musa lam yalum Adam illa min jihatil musibah allati asabathu wa zurriyyatuhu bima fa'al la li ajli anna tarikal amri muznibun asin. Walihadza qala limadza akhrajtana wa nafsaka minal jannah lam yakul lima khalaftal amr wa limadza asaita. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya yang benar dalam kisah Nabi Adam dan Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa tidak mencela Nabi Adam kecuali dari sisi musibah yang telah menimpa Nabi Adam dan menimpa keturunan Nabi Adam terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Bukan dilihat dari sisi meninggalkan perintah, berdosa dan bermaksiat, bukan. Ya. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau menyebabkan dirimu dikeluarkan oleh Allah dari surga? Nabi Musa tidak mengatakan, kenapa engkau menyelisih perintah? Kenapa engkau bermaksiat? Tidak. Nabi Musa tidak mengatakan demikian kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini sisi yang pertama. Sisi yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Musa a'lam min an yaluma abahu ala zanbin qad taba minhu. Nabi Musa faham bahwasanya Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah perkara, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa qad aznaba wa taba min zanbihi, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian bertaubat atas kesalahan tersebut. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan wa Musa kana a'lam bi abihi wa bi zanbihi min an yaluma Adam ala zanbin qad taba minhu wa taballahu alaihi wajtabahu wa hadahu wa inna ma waqa'a al-laum 'alal musibah allati akhrajat auladahu minal jannah. Nabi Musa alaihissalam lebih tahu dan sudah tahu bahwasanya bapaknya Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam dan juga memberikan hidayah kepada Nabi Adam. Bukan atas sebuah hal yang dilakukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ya. Ini bukan. Jadi Nabi Musa pun dikalahkan hujahnya oleh Nabi Adam alaihissalam, dan tidak boleh kita berhujah dengan takdir atas maksiat yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar tentu saya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.